Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feni Rufaida Solihah dengan NIM 1212030044 dari kelas Pendidikan Bahasa Arab semester 2B. Di sini saya akan mengulas kembali atau mereview materi sejarah peradaban Islam dengan judul masa Khalifah Dinasti Abbasiyah. Sejak awal berdirinya dinasti Umayyah, Muawiyah menghormati keluarga Ali. Awalnya Muawiyah menghormati keluarga Ali, hanya saja beberapa penguasa Bani Umayyah melakukan perbuatan yang melampaui batas, sehingga terkadang memperlakukan keluarga Ali itu dengan buruk. Al-Walid bin Abdul Malik, khalifah saat itu, mengalokasikan Al-Humaimah, wilayah Yordania, untuk Ali bin Abdullah bin Abbas. Oleh karena itu, Ali bin Abdullah bin Abbas ini diam dan menetap di sana. Inilah yang menjadi awal mula golongan Abbasiyah yang merupakan cabang dari golongan Hasimiyah. Bani Abbas adalah sekelompok yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad melalui jalur pamannya. Yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasim. Kelompok ini kemudian membentuk khilafah dan menggantikan dinasti Umayyah pasca keruntuhannya pada tahun 750 Masehi. Puncak popularitas dinasti Abbasiyah ini berada pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya bernama Al-Ma'mun pada tahun 813 Masehi sampai 833 Masehi. Para sejarawan mengklasifikasikan bahwa perkembangan dinasti Bani Al-Abbas ini ke dalam 5 periode, yaitu periode yang pertama masa pengaruh Persia, yang kedua masa pengaruh Turki, yang ketiga masa pengaruh dinasti Buwayhi, yang keempat masa pengaruh dinasti Saljuk, dan yang kelima di mana terbebas dari dinasti-dinasti lain. Periode ini merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah, berlangsung sejak tahun 1199 sampai 1258 Masehi. Di periode kelima ini, akhirnya dinasti Bani Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lain. Dapat disimpulkan bahwa dinasti Abbasiyah berkuasa selama 524 tahun Hijriah, yaitu dari 132 sampai 656 Hijriah atau 508 tahun Masehi, yaitu dari 750 sampai 1258 Masehi. Dengan 37 orang khalifah dan dengan ibu kota di Baghdad, dimulai oleh Abul Abbas As-Saffah dan ditutup oleh Abul Ahmad Abdullah Al-Musta'sim. Peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh dan berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah ini. Hal tersebut dikarenakan dinasti Abbasiyah pada periode pertama menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Disinilah letak perbedaan pokok antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Seperti disebutkan sebelumnya, puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada masanya hidup pula para filsuf, pujangga, ahli membaca Al-Quran, dan para ulama di bidang agama. Kemudian didirikan pula perpustakaan yang diberi nama Baitul Hikmah. Di dalamnya orang dapat membaca, menulis, ataupun berdiskusi. Khalifah Harun ar-Rasyid sebagai orang yang taat beragama menunaikan ibadah hajinya setiap 1 tahun sekali, yang diikuti oleh keluarganya dan pejabat-pejabatnya serta para ulama, dan berderma pada fakir miskin.
Kemudian kejayaan Bani Abbasiyah rupanya hanya sampai pada periode pertama. Setelah itu Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Di antara sebab-sebab kemunduran itu adalah pola hidup mewah yang dijalankan oleh para khalifah Abbasiyah dan keluarganya serta para pejabatnya. Karena harta kekayaan yang melimpah dari hasil wilayah yang luas tersebut, ditambah lagi dengan industri olahan yang melimpah dan tanah yang subur serta pendapatan pajak dari pelabuhan-pelabuhan yang menghubungkan antara dunia barat dan timur. Kondisi tersebut memperburuk oleh lemahnya para khalifah, sehingga mereka berada di dalam pengaruh para pengawalnya yang menguasai keadaan yang terdiri dari orang-orang Turki. Akhir dari kekuasaan Bani Abbasiyah adalah ketika Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol pada tahun 656 Hijriah. Tentara Mongol itu dipimpin oleh Hulagu Khan dengan kekuatannya sekitar 200.000 orang pasukan tiba di salah satu pintu Baghdad. Nah, kota Baghdad dihancurkan rata dengan tanah dan Hulagu Khan menancapkan kekuasaan di Baghdad selama 2 tahun sebelum melanjutkan serangan ke Syria dan Mesir. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekuasaan Bani Abbasiyah di sana, tapi juga merupakan awal dari kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad merupakan pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya pada saat itu dengan khazanah ilmu pengetahuan dan ikut pula lenyap dibumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan tersebut. Dengan pembunuhan yang kejam berakhirlah kekuasaan Bani Abbasiyah di tangan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Ya, kemajuan pada masa dinasti Abbasiyah. Di antaranya administrasi pemerintahan, sistem organisasi militer, administrasi wilayah pemerintahan, pertanian, perdagangan, dan industri, kemudian islamisasi pemerintahan, kemudian yang terakhir bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan umum. Mungkin dicukupkan sekian review materi sejarah peradaban Islam mengenai dinasti Abbasiyah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.